Ya pemirsa, kami coba akan hadirkan sesuai dengan informasi yang kami janjikan kepada Anda. Kita akan coba membahas lebih dalam mengenai bagaimanakah kemudian Aisyah, warga negara Indonesia yang kemudian tewas terjatuh dari lift, di mana pihak Bandara Kuala Namu pun juga sudah bertindak. Kalau kita melihat didampingi juga oleh kuasa hukum keluarga korban lift Bandara Kuala Namu melaporkan PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi, GMR Airport Limited, GMR Airport Consortium, dan juga Aeroport untuk kemudian ditindak oleh pihak kepolisian karena melakukan dugaan pelanggaran. Keenam perusahaan itu telah diduga melanggar pasal 350 KUHP yang menyebabkan kelalaian hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kuasa hukum juga meminta penanganan perkara tersebut tidak lagi dipegang oleh Polres Deli Serdang, melainkan langsung di pusat atau di Bareskrim Polri. PT Angkasa Pura Aviasi telah menonaktifkan 5 personil Bandara Kuala Namu buntut tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Pencopotan ini sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan pihak Bandara Kuala Namu. Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara memeriksa sejumlah pihak dalam kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan yang jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ombudsman memanggil pihak PT Angkasa Pura Aviasi selaku anak perusahaan PT Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Kuala Namu. Hadir dalam pemeriksaan itu, Direktur Operasi PT Angkasa Pura Aviasi Kuala Namu Herianto, Head of Corporate Secretary dan Legal PT Angkasa Pura Aviasi Dedi Al-Subur, dan seorang staf bandara. Pemeriksaan berlangsung tertutup selama sekitar 3 jam. Kami akan sampaikan secara lengkap kepada Pak Bang. Terkait personil kita yang sudah dinonaktifkan. Itu poin nanti termasuk yang kami nanti sampaikan. Ada 5 ya Bang, tidak ada tambahan lagi ya Bang? Kemenhub sendiri sudah menyampaikan teguran Pak Heri, bagaimana nih? Nanti kami sampaikan secara resmi. Ya. Ditunggu sampai kapan nih Pak Heri? Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar menyatakan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang jaminan pelayanan publik dalam kasus ini. Saya melihatkan dari awal kan misalnya konstruksi lift saja menurut saya itu tidak sesuai dengan standar misalnya dalam untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengendara, bagi masyarakat pengguna layanan ya. Karena kan Undang-Undang 25 tahun 2009 itu kan mewajibkan seluruh pengendara untuk memberi jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat pengguna layanannya. Ya, itu Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah kalau kita lihat dari kondisi itu kan itu yang tidak tergambar di situ. PT Angkasa Pura Aviasi telah menonaktifkan 5 personel Bandara Kuala Namu buntut tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Pencopotan ini sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan pihak Bandara Kuala Namu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan. Oke. Jadi tidak akan mungkin ya, maksudnya gitu ya? Waduh, ya. Seru ini kita sempat seru nih kita berbincang sebentar sembari melihat videonya ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita di studio ada Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan, pemerhati penerbangan. Beliau juga pernah aktif di Ombudsman Republik Indonesia 2016-2021, ya. Lembaga yang memang banyak sekali menyerap aspirasi dan juga laporan-laporan dari masyarakat. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Concern Anda terhadap peristiwa ini? Ya, tentunya yang pertama saya menyampaikan keprihatinan dan ikut berduka cita ya terhadap keluarga korban. Yang selanjutnya ini juga menjadi sorotan publik karena terjadinya di bandara. Bandara besar pula. Bandara besar dan sekarang ini dikelola di bawah manajemen internasional yaitu GMR kan, itu ya? yang bekerja sama dengan Angkasa Pura Aviasi. General manajernya pun orang Inggris, Pak Andrew. Jadi ini kan seharusnya sudah mengikuti standar-standar internasional. Betul. Ya. Mereka mengelola bandara di
di Perancis, Yes. di India, di Indonesia, kok bisa kejadian seperti ini. Nah, ini yang perlu kita dalami, apa saja sih contributing factornya sehingga bisa terjadi seperti ini, dan yang tidak kalah pentingnya ke depan ini bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai terjadi serupa, tidak hanya di Kuala Namu tapi di semua bandara. Semua bandara semua ya Kak, yang tergabung dalam GMR tadi begitu ya. Pak Alvin. Bukan, seluruh bandara di Seluruh Indonesia. bandara lah. Iya. Iya. Pak Alvin, tadi kalau kita lihat Ombudsman menyatakan nampaknya ada kelalaian di sana. Apa Iya. catatan Anda? Ya, yang pertama kita tentunya melihat infrastruktur dulu. Ya. Apakah infrastruktur itu sudah memenuhi standar-standar keselamatan. Nah, di sini kita juga melihat, saya melihat ada beberapa yang aneh di Indonesia ini. Kedua adalah dari sistem pengawasan. Ketiga adalah dari sistem pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan. Nah, kalau kita lihat lift ini, lift yang dipakai ini adalah buatan Korea, Oke. Oke. produksi tahun 2009, Oke. tapi baru dipasang pada bulan Desember 2014, 5 tahun. 5 tahun. Ya. Nggak, dari 2009 sampai 2015 barang itu ada di mana? 2014. Itu saya nggak punya oke. informasi. Tapi sertifikasinya ini dipasang pada bulan, sertifikat kelaikannya keluar pada bulan Desember 2014. 5 tahun setelah dibuat. tahun, ibaratnya. 5 tahun setelah dibuat. Nah, sertifikasi ini dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Di Indonesia ini memang agak aneh. Lift, eskalator, travelator, genset itu sertifikasinya oleh Dinas Tenaga Kerja. Seharusnya Nah, yang mengeluarkan sertifikat kelaikan bangunan siapa? Kan? Sertifikat untuk kelaikan sistem deteksi dan pemadam kebakaran siapa? Mungkin karena alat atau infrastruktur tersebut tidak berdiri sendiri kan ya Pak Alvin ya. Artinya kan melibatkan juga manpower di sini. Iya, kalau manpower apakah gini deh, supir bus. Ya. Busnya itu kan alat kerja. Ya. Apa sertifikatnya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja? Enggak juga kan. Nah, ini kan sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Seingat saya sejak saya lahir tahun 60-an itu juga sudah demikian. Tapi zaman berubah. Ya. Apakah tidak ada perbaikan di sini? Siapa sih yang layak mensertifikasi? Kemudian lift ini juga setiap tahun harus diuji keselamatannya, kelaikannya, sertifikasinya bagaimana. Kita lihat apakah Uji berkala gitu ya? Uji berkalanya, uji tahunannya ini terakhir dilakukan kapan, siapa yang melakukannya. Harus dibuka itu ya? Dan yang mendesain gedung ini siapa? Bagaimana ada lift yang kemudian kalau itu terbuka ada ruang gap. tadi ya. Nah, 60 kali 40 kabarnya Pak. 60 kali 40. Iya, dan itu berdasarkan informasi yang saya baca di online, memang dibenarkan lubang itu untuk proses perawatan, maintenance dan juga perbaikan. Ya, saya bukan ahlinya. Ya, Anda gitu bukan ya. ahlinya. Tapi tadi menarik Tapi kalau- seharusnya mungkin bila mana di sisi tersebut ada lubang, seharusnya mungkin bisa di-set untuk tidak diaktifkan pintu yang di bagian tersebut begitu Nah, ya. Ini kan juga- lift 2 pintu kan. Betul. Lift 2 pintu ini juga aneh ya kalau kita Itu tadi ada yang melihat dari video yang Ya. beredar. Korban ini saya yakin bukan orang kidal karena tangan kanannya pegang handphone. Betul, Ya. betul. Ada Gambar yang bilang CCTV. itu kemudian kesalahan juga karena membuka paksa pintu lift. Rasa-rasanya agak mustahil membuka paksa. Ya, pertama korban bukan kidal, pakai telepon. Kedua, karena bukan kidal, tangan kirinya adalah tangan yang lemah. Artinya menggunakan satu Ya. tangan. Iya. Apakah mungkin seorang perempuan bukan atlet, bukan orang terlatih, gini pintunya buka, kalau bisa buka gini berarti lift itu nggak benar kan? Kita saja laki-laki yang badannya gedenya segini coba buka pintu Belum lift bisa belakang, juga, nggak ya. bisa. Oke. Berarti ada yang Salah aneh kesana. dengan lift tersebut, tidak semestinya. Oke. Kemudian saya juga melihat korban ini sangat mungkin dalam kondisi kalut, konsentrasi di telepon, Panik, ya, ada sesuatu yang urgent, makanya dia balik untuk menemui yang diantar itu, sehingga ketika pintu terbuka, dia tidak lagi melihat di Oke. depannya Iya, ada iya, apa iya. sehingga jatuh. Oke, menarik. Kita lanjutkan gitu. pembahasan ini Baik. Pak Alvin Lee, dan kami juga perlu sampaikan bahwa sejatinya dalam diskusi ini juga kami hadirkan kuasa hukum dari korban lift di Bandara Kuala Namu ini sejak pagi hari tadi masih confirm untuk hadir. Kita masih akan menunggu, tapi kita jeda dulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.